Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan soal dakwah melalui lembaga sosial politik berjudulkan Partai Persatuan Pembangunan. Di sini ada beberapa aspek yang akan kita bahas, yaitu ada konteks sosial, politik, ada kepemimpinan, sistem nilai, kegiatan rutin, pengikut setia, lalu yang terakhir ada simbol ekspresi kebudayaan. Konteks sosial politik. Berdirinya Partai Persatuan Pembangunan. Pada awalnya, Partai Persatuan Pembangunan menerapkan asas Islam dengan lambang Ka'bah. Namun, sejak tahun 1984, Partai Persatuan Pembangunan menggunakan asas negara Pancasila sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sistem politik. Hal ini dapat terjadi karena adanya tekanan politik dalam kekuasaan Orde Baru. Selanjutnya, Partai P3 secara resmi menggunakan asas Pancasila dengan lambang bintang dalam segi 5 berdasarkan Muktamar 1 Partai Persatuan Pembangunan tahun 1984. Dalam perjalanannya, tahun 1998 berdasarkan kesepakatan dalam Muktamar keempat. Akhir tahun 1998, Partai P3 berkomitmen untuk terus menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila meskipun partai menggunakan asas Islam. Lalu yang kedua, kepemimpinan. Partai P3 didirikan oleh 5 deklarator yang merupakan pimpinan 4 partai Islam peserta pemilu 1971 dan seorang ketua kelompok Persatuan Pembangunan semacam fraksi 4 partai Islam di DPR. Para deklarator itu adalah Kiai Haji Idham Khalid, Haji Muhammad Syafaat Mitereja, Haji Anwar, Haji Rusli Halil, Haji Mashkur. P3 melantik ketua umumnya yang pertama pada periode 5 Januari 1973 hingga tahun 1978. Ketua umum pertama yakni Haji Muhammad Syafaat Mitereja. Visi partai terwujud masyarakat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, tegaknya supremasi hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan dan keadilan sosial yang berlandaskan kepada nilai-nilai keislaman. Lalu selanjutnya ada sistem nilai. Sistem nilai terwujudnya masyarakat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, tegaknya supremasi hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dalam keadilan sosial yang berlandaskan kepada nilai-nilai keislaman. Sementara itu, di bidang politik, Partai P3 berkomitmen untuk meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi di Indonesia, terutama pada aspek penguatan kelembagaan, mekanisme, dan budaya politik yang demokratis dan berakhlakul karimah. P3 menjunjung tinggi hak asasi manusia, menghargai kebebasan berekspresi, berpendapat, dan berorganisasi, terwujudnya good and clean government, dan upaya mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang selanjutnya adalah kegiatan rutin. Partai P3 mempunyai platform yang dibagi jadi beberapa bidang, yakni agama, politik, ekonomi, hukum, sosial, pengetahuan dan keterampilan, dan pendidikan. P3 juga dalam bidang agama, P3 mengedepankan peran agama sebagai panduan, moral, dan sumber inspirasi dalam kehidupan negara dan hubungan yang bersifat simbolik, sinergis, serta membutuhkan dan memelihara. Hal ini diwujudkan dengan sikap saling toleransi antar umat beragama dalam bidang politik. P3 terfokus dalam aspek penguatan kelembagaan, mekanisme, dan budaya politik yang berdemokrasi, berakhlakul karimah, demi meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Lalu, selanjutnya ada pengikut setia. Partai Persatuan Pembangunan tentunya akan merekrut seseorang yang memiliki keahlian atau kapabilitas, tidak melihat popularitas dan ekonominya yang banyak. Jika popularitas tanpa disertai kapabilitas yang memadai dalam jangka panjang, itu akan merusak
citra partai. Partai Persatuan Pembangunan harus mampu menempatkan kader-kadernya yang benar, mampu memiliki kredibilitas, dan bukan hanya sekedar popularitas. Lalu yang terakhir, itu ada simbol ekspresi kebudayaan. Di sini, Partai P3 baru-baru ini memperbaharui logonya. Bisa dilihat di situ, ada berbentuk bulat, bergambar Ka'bah, berwarna hijau, dan ikat kepala. Masing-masing itu memiliki artinya. Beragam hijau yang menyatukan ke dalam bulatan putih menggambarkan persaudaraan sesama manusia, ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariah. Lalu ikat kepala warna merah putih melambangkan ukhuwah wataniyah, persaudaraan bangsa yang mencintai dan berjuang untuk kemaslahatan negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu yang terakhir ada gambar Ka'bah, melambangkan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama umat muslim. Sebaik-baiknya umat adalah yang menegakkan kebenaran dan mencegah kebatilan serta beriman kepada Allah. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.